Tidak ada rezeki yang tertukar. Karena semua ada, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu sudah kami tetapkan kadarnya. Jadi kalau ada orang yang ragu tentang rezekinya, sesungguhnya dia yang salah itu bukan masalah akhlaknya, tapi masalah akidahnya. Karena masalah rezeki ini adalah masalah keyakinan, masalah akidah, masalah ketetapan yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, innallaha katabal maqadir. Allah sudah menetapkan takdir rezeki 50,000 sana, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Rizki itu tidak berkaitan dengan ijazah. Jangan dipikir yang lulus S1 rizkinya lebih banyak dari yang SD. Tidak. Kita melihat dengan nyata orang-orang yang tidak lulus SD, kok bisa kaya dia? Ada orang-orang yang kuliah sampai S2, kerja sama yang lulusan SD. Wa kulu min rizqi, makanlah dari rizkinya. Allah yang kasih rizki. Innallaha huwar razzaq. Allah yang memberikan rizki. Maka jangan sampai kita bersandar kepada akal kita, kepada kekuatan kita, kepada relasi kita, kepada semangat kita, sehingga kita berpikir, oh semakin anak kerja keras semakin banyak rizkinya. Rizki itu Allah yang kasih. Kalau engkau mau cari rizki, minta sama yang memberikan rizki. Dan tidak usah khawatir teman-teman, semut di lubangnya Allah kasih rezeki. Kenapa antum manusia yang berakal ketakutan nih? Apa yang mesti ditakuti? Jangan pernah makan, minum, apapun pakaian kecuali dari sumber halal. Allah akan kasih kok. Kita di rahim ibu kita 9 bulan, di kantong ada air, hidup. Gak pernah berpikir, gak pernah kerja, belum punya ijazah. Oh, Allah buat plasenta ada, ibu kita yang setengah mati minum susu, asam folat lah, segala macam vitamin, kita tinggal ambil saripati. Kok bisa pada saat kita anak-anak cuma tinggal minta, ayah ibu beli ini, kita tidak dibelikan, nangis. Kita tidak pernah tahu dari mana sebenarnya. Hidup tuh, bertahun-tahun hidup. Kenapa sekarang setelah jadi sarjana atau setelah mulai berakal, bisa melihat keadaan, kok ketakutan gitu. Takut tinggalin kerja ini Ustaz, karena kalau saya tinggalkan dari mana saya hidup. Subhanallah, dulu sebelum kerja di situ hidup dari mana? Tiap hari kita makan dan minum loh ini. Kalau enggak sudah mati kita semua kan. Hidup ditanggulangi oleh Allah. Bagaimana teman-teman bisa merasa aman dengan pilot di pesawat tidak kelihatan pilotnya? Aman enggak? Aman. Kenapa kita yakin di dalam ada pilot? Padahal tidak kelihatan nih. Benar enggak dia pegang setir dia pesawat? Tapi kita yakin. Bagaimana naik pesawat bisa yakin, dan alam semesta ini kita tidak yakin penciptanya Allah mengaturnya semua? Miliaran makhluk selain kita hidup semua. Apakah rezeki kita yang sudah ditakdirkan oleh Allah bisa kita rubah dengan kerja keras? Jawabannya tidak. Rezeki sudah ditentukan itu saja. Ya. Namun bukan berarti namun kita tidak tahu berapa nominal rezeki kita. Maksud saya Anda bekerja, yang suruh Anda bekerja siapa? Nabi SAW. Itu disebut dengan tawakal, berusaha namun menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah akan mengarahkan Anda kepada rezeki Anda. Oleh karena saya katakan tadi, bisa jadi Anda bekerja, rezeki Anda banyak hari ini, tapi nanti kalau rezekinya sudah ditentukan, mungkin ada anak yang sakit, mungkin ada pengeluaran ini, toh nanti kembali lagi sesuai dengan rezeki yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya silakan berusaha, silakan bekerja keras, tapi jangan tinggalkan kewajiban. Jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan berbakti kepada orang tua. Sisihkan waktu jenguk orang tua, sisihkan waktu telepon orang tua, sisihkan waktu berikan hadiah kepada orang tua. Ya. Saya katakan tadi, lihat Saudi dengan Indonesia. Indonesia kerja mati-matian, banting tulang, banting kepala, semuanya dibanting. Rezekinya segitu-segitu saja. Iya atau tidak? Di Saudi alhamdulillah rumah sakit gratis, sekolah gratis, ya. Makanan murah. Padahal lebih kaya negara kita daripada sana. Orang bilang tanah kita tanah apa? Surga. Dulu. Kalau mau jadi surga lagi harus bertakwa. Harus apa? Bertakwa. Indonesia yang kurang apa? Kurang jujur aja, kurang jujur. Dipanggil menghadap lewat adzan masih sibuk dengan dunia, kan? Padahal tahu dunia kan mau cari harta. Harta itu rizki. Terus kita simpulkan yang punya rizki Allah. Terus dipanggil sama Allah nggak datang, kan aneh. Ya kan? Anak kerja cari apa? Rizki. Yang punya rizki siapa? Allah. Sekarang Allah panggil pengen ngasih, andanya malah lari. Bukan Anda, maaf, orang lain gitu ya. Nggak masuk akal juga kan?
Itu yang membedakan kita yang sekarang dengan kita yang dulu waktu kecil. Waktu kita kecil kita nggak punya apa-apa. Kita nggak punya skill seperti yang kita punya hari ini. Kita tidak punya pengalaman sebagaimana yang kita punya hari ini. Kita tidak punya uang atau deposito sebagaimana yang kita punya hari ini. Kita tidak punya tabungan sebagaimana yang kita punya hari ini. Tapi dulu kita masih berada di atas fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bayi yang lahir di atas fitrah. Hati kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan artinya, dan apa yang terjadi? Allah berikan kita rezeki. Sekarang dengan segala kemampuan yang kita miliki, semua ada kecuali tawakal. Semua ada kecuali ketergantungan hati kepada Allah. Semua ada kecuali keyakinan dan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya apa jemaah sekalian? Kegalauan, pesimistis, kekhawatiran. Kenapa penting akidah bahwa rezeki kita telah ditulis oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, agar kita tidak terlalu bahagia di saat Allah lapangkan rezeki itu untuk kita, atau tidak terlalu sedih di saat Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak melapangkan rezeki itu kepada kita. Tidak terlalu bahagia karena kita tahu Allah yang mentakdirkan, Allah yang melapangkan, Allah yang menuliskan. Ini kaidah penting bahwa orang yang kaya bukan kaya murni karena usahanya. Rezeki tidak ada kaitan 100% terikat dengan usaha. Bergantung usaha. Kalau usahanya bagus, berarti rezekinya bagus. Kalau usahanya tidak bagus, maka rezekinya tidak bagus. Kalau usahanya keras, berarti rezekinya lapang. Kalau usahanya tidak terlalu keras, maka rezekinya tidak lapang. Kaitan seperti itu tidak antara rezeki dan usaha. Rezeki ditentukan usaha, tidak. Oleh karena itu di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat Allah mengatakan wa fis samai rizqukum, di langitlah rezeki kalian. Siapa yang menentukan rezeki? Allah. Ada orang yang usahanya keras, rezekinya Allah lapangkan. Allah yang menentukan kelapangan itu. Ada orang usaha keras malah bangkrut. Ada? Ada. Ada orang yang usahanya tidak sekeras itu, tapi rezekinya 3 kali lipat, 4 kali lipat dari orang yang usaha keras tadi. Kalau rezeki bergantung usaha, harusnya usaha semakin keras, rezeki semakin melimpah ruah. Tapi tidak. Realita kehidupan tidak menunjukkan ke arah itu, dan akidah umat Islam tidak seperti itu.